Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita coba bahas tentang eh, bidang properti development. Eh, Hari ini saya coba akan memaparkan sedikit tentang eh, kajian mengenai bagaimana sebagai pemula kita mau untuk menjadi seorang developer ya. Di sini judulnya Beginning Stage Become a Beginning Developer ya. Jadi di sini memang lebih ke arah housing atau properti. Uh, Sebelumnya jangan lupa untuk visit the Engineer Study Civil Engineer Channel dengan saya sendiri Agian Atatawamunte, STMT. Dan jika berkenan untuk menonton, setelah menonton boleh like dan subscribe. Dan setelah itu bisa membunyikan loncengnya. Baik, ada pun beberapa kajian step to start property rule-nya. Yang pertama adalah kita bahasannya prepare ourselves with the knowledge property business, bagaimana kita mempersiapkan diri kita atau memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan mengenai properti bisnis yang ada. Kemudian yang kedua nanti kita akan bahas tentang rule-nya, yaitu find the location business profitable, bagaimana kita menentukan lokasi bisnis yang memiliki profit baik. Kemudian survei market, pricing comparison, bagaimana kita akan melakukan survei untuk lokasi yang akan kita jadikan lahan untuk properti bisnis kita dengan membandingkan harga yang ada ya di sekelilingnya. Kemudian yang keempat, how to buy, bagaimana kita membelinya lahannya, bagaimana cash flow method kita. Kemudian yang berikut yang kelima, check field location, bagaimana kita mengecek fisiknya untuk kita mendevelop dalam satu lahan. Kemudian yang berikutnya legality checking atau statusnya clear atau tidak, lahan kita bermasalah atau tidak, nanti kita lihat. Kemudian market survey intelijen, ini penting sekali, bagaimana kita melihat kompetitor kita, positioning kita dalam satu wilayah, ya, area lahan yang akan kita pasarkan, nanti kita akan lihat. Kemudian master plan melingkupi site plan, infrastructure, utility, building drawing konsep, bagaimana kita nanti akan membuat konsepnya, ya, membuat apa namanya bentuknya ya, seperti apa, kita konsepnya seperti apa, dan oke, konsep find the investor, ini yang penting, bagaimana kita menemukan untuk investor yang akan mensupport dana kita. Dan kemudian legalities engagement, bagaimana kita nanti akan memproses untuk perizinan yang ada. Dan kemudian bagaimana marketing strategi kita yang akan kita ambil, apa yang harus kita lakukan untuk dalam pemasarannya. Dan kemudian bagaimana construction rule-nya, bagaimana nanti cara kita membangun dari tahapan set plan tadi ya, kemudian ada pondasi, kemudian nanti ada slope dan sebagainya, sampai dia membentuk satu bangunan. Oke, yang pertama step to start property rule, yang pertama kita coba bahas tentang yang pertama, tahapan yang pertama adalah prepare ourselves with the knowledge atau dengan property business, yaitu dengan cara kita mungkin melakukan training properti ya, mungkin banyak sekarang agensi-agensi atau trainer-trainer yang menawarkan bagaimana untuk secara knowledge kita diperlengkapi ya dari sisi properti, ilmu pengetahuannya ya. Mungkin kita bisa mengikuti workshop developer atau properti yang ada, beberapa workshop yang akan membangun, yang akan memberikan solusi tahapan-tahapan dalam kita melakukan bisnis kita ya. Atau mungkin bisa juga bagaimana yang memperlengkapi diri kita ya dengan knowledge itu ya, dengan browsing internet atau kita membaca buku-buku properti. Jadi sangat penting sekali sebagai pemula, the beginner, kita memperlengkapi ourselves dengan knowledge ya, property business ya.
Nah, step rule yang kedua yaitu kita find the location business profitable. Jadi biasanya kita dalam satu lahan yang akan kita temukan, kita harus pastikan bahwa lahan di mana kita akan buat bisnis itu adalah lahan yang profitable atau menguntungkan ya. Ada beberapa bagian yang harus dicek, biasanya apakah dia dekat dengan fasilitas untuk hospital atau rumah sakit ya. Ini penting sekali. Supermarket itu sangat penting juga buat domisili ya. Apakah dekat dengan area ini untuk belanja? Kemudian apakah dengan mungkin beberapa yang high customer gitu ya, dengan mall ya, dengan beberapa fasilitas yang ditawarkan, ini sangat menarik. Atau mungkin juga mungkin lebih dari sisi transportasi, mungkin lebih dekat dengan gerbang tol ya. Jadi gerbang tol sangat menentukan sekali untuk akses mungkin pergi ke kantor ya, sangat dekat sehingga waktu di perjalanan juga bisa lebih dipersingkat dan ini sangat sangat menguntungkan dan ini akan menarik. Nah, catatannya di sini bahwa lokasi yang bagus adalah lokasi yang berada di area sunrise property. Apa itu? Sunrise property dapat dipahami secara mudah bahwa lokasi tersebut memiliki prospek cerah di masa yang akan datang. Artinya dari sisi value daripada apa namanya aset untuk tanah dan semuanya itu dari sisi waktu nanti akan terus naik ya, dan apa namanya dalam sisi profitnya akan baik ya. Jadi ini penting sekali untuk penentuan langkah yang kedua ini. Kemudian step rule yang berikutnya 3 yaitu survey market atau pricing comparison ya. Bagaimana di sini the right way to set pricing based on competition. Pasti kita akan melihat misalkan daerah lahan yang kita akan bangun, kita akan perhatikan mungkin radius 5 km, 10 km kompetitor-kompetitor yang ada sekeliling kita, berapa price-nya, harga yang mereka berikan akan menentukan positioning kita nantinya ya. Jadi penting sekali untuk kita lakukan untuk kompetitor monitoring sebagai acuan untuk dari penentuan atau bisnis kita ya, untuk harga dan positioning kita dengan yang ada di sekeliling kita. Jadi di sini perlu dilakukan find the opportunity, take the right step ya, bagaimana dengan adanya kompetitor yang sebagai acuan kita dapat menentukan langkah yang tepat, kemudian save time, kemudian berikutnya raise the margin. Ini penting sekali, bagaimana dalam satu lahan yang kita pakai untuk properti atau bisnis kita itu benar-benar menguntungkan secara margin ya. Kemudian based on data analysis kita harus tahu dan stay kompetitif. Jadi tidak boleh kita terlalu jauh ya. Jadi harus bisa kita sesuaikan. Nah, cara mudah untuk menentukan bahwa harga tanah visible untuk tanah lahan itu untuk dijadikan proyek adalah melihat harga perumahan existing. Jadi untuk penentuan harga daripada nanti akan dijual unit kita pastinya akan ditinjau dari berapa besaran harga yang akan kita bayarkan untuk membeli satu lahan. Itu sangat menentukan ya, apakah kompetitif atau tidak. Dan step berikutnya yaitu how to buy, yaitu cash flow method, penting sekali ya. Di sini setelah kita membeli lahan tadi, kemudian kita pastikan dari sisi apa nama cash flow-nya, bisnis, finance, income kita, profit yang kita harus dapatkan, operation yang harus kita nanti keluarkan, apakah masih ada margin. Ini perlu kita duduk bersama stakeholder yang ada, pemangku kepentingan ya, owner ya, harus tahu apakah di awal ini apa namanya bisnis yang kita akan jalankan akan menguntungkan ya. Cash flow penting ya, bagaimana kita dapat growth, bagaimana kita mendapatkan margin yang kompetitif pastinya ya. Nah, di sini cara bayar lahan, pemilik memiliki peran penting ya dalam menentukan initial cost yang dibutuhkan untuk membangun proyek perumahan. Semakin lunak bayar, cara bayar, maka kita memiliki gerakan yang lebih luas
dalam mengelola proyek, terutama berhubungan dengan cash flow. Jadi semakin sistem bayar, bukan hanya juga mungkin value-nya, tapi ada kelonggaran sistem bayar untuk lahannya, mungkin akan mempengaruhi akan mempermudah dari cash flow kita, tidak membuat tight. Oke, step role berikutnya, check field location for product developing. Bagaimana kita cek lahannya yang baik. Kita harus perhatikan untuk konturnya, ya. Apakah nanti bisa secara mungkin nanti untuk mendapatkan tanah matangnya kita memerlukan cut and fill yang terlalu besar, ya. Dihindari untuk setiap lahan yang akan kita beli harus kurang lebih tidak terlalu berkontur yang terlalu curam, ya, sehingga cut and fill kita juga tidak terlalu mahal, ya. Bagaimana nanti kita akan budgeting untuk cut and fill-nya berpengaruh dengan cash flow yang ada dan akan berpengaruh kepada harga yang akan kita tawarkan nantinya. Jadi kondisi fisik lahan yang bagus adalah lahan yang dengan kontur datar, terdiri dari tanah keras dan terdapat saluran pembuangan di sekitar lokasi. Ini sangat penting sekali, ya, dalam penentuan lahan, daripada tanahnya, ya, yang harus keras karena nanti kan kita peruntukan untuk pondasinya yang terbaik, ya. Dan kemudian untuk saluran pembuangan juga penting sekali, ya. Apabila tidak ada saluran pembuangan, potensi untuk genangan, mungkin ada potensi banjir, ini juga tidak bisa dihindari, sehingga ini menjadi poin utama. Nah, di sini kontur tanah datar dapat dengan cepat dibangun. Nah, ini kelebihannya. Jadi kalau misalkan kita dapatkan konturnya datar, maka untuk eksekusi, untuk starting bisnis kita dapat lebih dipercepat, ya. Sehingga tidak memerlukan pekerjaan berat dalam persiapan. Jadi hanya land clearing, hanya bersifat pembersihan saja. Kemudian step role berikutnya yaitu legality checking atau status legalitas daripada area lahan yang kita pakai, statusnya harus clear, jelas, bagaimana kepemilikannya, bagaimana SHM-nya, suratnya apakah sudah terdaftar, ataukah dia termasuk lahan sengketa atau tidak, dapat kita cek untuk dari sisi legalitas. Dapat juga mungkin kita bisa cek di Sentuh Tanahku beberapa aplikasi dari BPN yang sudah mempermudah kita untuk mengetahui status tanah yang akan kita beli, ya, sebagai area yang akan kita pakai untuk bisnis, ya. Jadi ini sangat dipermudah kita memastikan bahwa tanah yang akan atau lahan yang kita akan beli ini cukup aman. Nah, kondisi legalitas terbaik adalah tanah yang sudah bersertifikat, artinya ya, jadi sudah aman karena dapat dengan mudah diajukan perizinan. Jadi kalau misalnya masih girik itu agak sulit sekali untuk nanti akan ada proses yang panjang untuk kita untuk melakukan perizinan. Diterima oleh lembaga pembiayaan dan membangun kepercayaan konsumen dalam membeli nantinya. Dan biasanya untuk PKS dengan bank harus dipastikan bahwa perizinan kita aman, lengkap, ya, sehingga untuk proses-proses untuk bisnis, untuk untuk pemasarannya juga untuk sistem akad, kita juga aman dengan bank. Step berikutnya adalah market survey intelijen, ya, di mana di sini perlu sekali kita mensurvei market. Di sini harus 360 derajat, artinya kita secara teliti untuk melakukan visibility study, ya, bagaimana proyek kita ini, ya, lahannya, bagaimana secara ekonomi, kemudian evaluation untuk cost-nya, kemudian schedule, hambatan tadi, ya, karena mungkin lahan dan sebagainya, ini perlu kita lakukan. Jadi studi kelayakan proyek juga bertujuan untuk mengetahui apakah proyek tersebut menguntungkan untuk para stakeholder atau para investor yang ada. Jadi analisis value bisnisnya kita harus mantapkan di awal. Kemudian step role berikutnya yaitu master plan, yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengenai untuk lahan kita nanti untuk set plan. Kita bisa desain untuk set plan seperti apa, infrastruktur, utility, kemudian building konsepnya seperti apa. Jadi ini juga sangat penting sekali dalam tahap pemulaan ini, ya. Jadi kita perlu cek untuk hal ini, ya.
Ya, jadi bagaimana untuk set plan-nya nanti, untuk pra-set plan mungkin kita akan buatkan nanti seperti apa, row-nya seperti apa, lebar couplingnya seperti apa, ya, berapa lebar panjangnya seperti apa, kemudian fasilitas-fasilitasnya mungkin seperti apa ya. Nah ini denahnya seperti apa ya, lebar, panjang, ya. Posisinya nanti lokasi di tanah lahan kita, kemudian tampaknya seperti apa ya, konsepnya seperti apa ya, tipenya mau 1 lantai, 2 lantai, seperti itu ya. Jadi ini perlu dipikirkan ya, jadi salurannya seperti apa. Nah dalam master set plan banyak hal yang mesti disusun ya di dalamnya, seperti set plan pastinya, atau gambar kawasan terdiri dari coupling komersil yang akan dijual ya, berapa coupling, let's say mungkin ada 100, ada 200 mungkin ya, yang harus dijual, berapa besaran dan lokasi fasilitas umumnya, gambar jalannya, ya, lebar jalan, desain saluran, lebar coupling dan sebagainya. Jadi ini termasuk dari tahap tahap yang harus kita lakukan sebagai pemula ya, untuk master plan-nya kita harus tahu. Nah, start property rule berikutnya yaitu find the investor, dan ini tidak kalah pentingnya sebagai mungkin kita pemula. Jadi di sini mungkin dana kita terbatas mungkin ya, tapi secara knowledge kita mungkin ada, kita bisa untuk engagement atau kita mungkin bisa untuk find the investor, kita mungkin bisa melakukan persiapan dulu, lokasi sudah kita temukan, kemudian kita bisa presentasi. Dan pengalaman saya kemarin, saya siapkan semuanya untuk visibility study-nya, untuk lokasi dan area lahan, kemudian setelah itu buatkan cash flow-nya, kemudian berapa positioning harga price-nya, terus saya presentasi dengan investornya, dan investornya beberapa kali pertemuan dan akhirnya setuju ya. Jadi ini penting sekali untuk supporting untuk biaya. Ya, di sini dibilang investor lah yang membiayai perjalanan proyek dengan imbalan kenikmatan berupa bagi hasil. Ada beberapa yang sistemnya bagi hasil ya, jadi profitnya dibagi ya, profit sharing, persentase. Mungkin di tahap awal mungkin kita lebih kayak pemula kita harus kasih lihat dulu untuk pekerjaan kita dengan persentase mungkin yang tidak terlalu besar. Jadi ini penting sekali untuk kita meyakinkan investor untuk mereka bisa masuk di dalam bisnis ini. Kemudian step role berikutnya ya, yaitu legalities engagement di sini, yaitu pertama yang harus dipersiapkan adalah seperti sertifikat, apakah dari induk ke rincik ya. Jadi kita akan lakukan untuk pemecahan, kemudian IMB-nya, nanti kita akan juga persiapkan pengurusannya berdasarkan daripada sertifikat yang ada. Kemudian bagaimana untuk kita mengajukan pengendalian pemempatan ruang ya, atau izin untuk pemempatan ruang, izin lingkungan ya, seperti itu. Bagaimana nanti akan ada keterkaitan dari pihak RT RW untuk mengesahkan atau mengizinkan juga ya dari lahan yang akan kita pakai. Jadi ada banyak tahapan perizinan yang harus dilalui ya. Akhirnya adalah izin, mendirikan IMB ini ya, penting. Langkah pendahulunya adalah izin prinsip, izin lokasi, pengesahan set plan, dan bermuara penerbitan IMB. Jadi ini yang perlu dilakukan. Kemudian role berikutnya marketing strategi ya. Marketing strategi ini ada bagaimana kita memasarkannya, yaitu hari-hari ini banyak sekali karena pandemi ya, jadi kita lebih ke banyak untuk pemasaran daripada unit bisnisnya itu dengan digital marketing ya, jadi dengan sosial media, dengan dengan brand ya, yang pastinya nanti konten-konten yang menarik, biasanya sih beberapa dengan sosial media dengan IG seperti itu ya. Kemudian ada beberapa mungkin dia akan masukkan informasi tren bisnis seperti apa, konten-konten seperti itu ya di
setiap lembaran pemasarannya yang akan diberikan. Nah, biasanya sih adapun strategi pemasarannya yang activity-nya ya biasa dengan billboard pastinya, kemudian dengan exhibition mungkin bisa ya, dengan pameran open table mungkin di beberapa instansi yang mendukung daripada project bisnis kita, atau mungkin juga dengan pastinya harus ada dengan brosur ya, brosur. Jadi di sini dengan spanduk mungkin bisa ya, billboard, umbul-umbul atau iklan koran, website, pameran atau brosur yang lain. Jadi ini sangat menentukan dalam bidang properti ini, activity daripada marketing ini sangat-sangat kalau saya bilang mungkin sekitar 70% ya ini banyak didominasi keberhasilannya oleh marketing strategi ya. Jadi bagaimana kita mungkin nanti akan ada engagement dengan beberapa agent marketing yang ada di sekitaran, mungkin kita bisa kelola untuk kita dapat menjual unit-unit yang ada ya. Step berikut role-nya yang terakhir adalah construction role, yaitu bagaimana di sini kita akan menunjuk kontraktor yang akan terlibat untuk bekerja sama dengan kita. Ya, biasanya ada beberapa dengan perorangan atau dengan berupa CV ya. Jadi yang sudah pasti itu yang sebenarnya sudah nyaman kita berupa CV. Jadi sudah teruji ya, sudah memiliki sertifikasi bagaimana memastikan tahapan dari pembangunan dari awal ya, dari setting untuk plan untuk denahnya sampai dia slope, kemudian sampai pembangunan sampai selesai dan serah terima. Jadi ini penting sekali kerjasama dengan kontraktor, pemilihan kontraktor yang benar, secara finansialnya juga harus benar ya, karena beberapa kita pembayaran harus dengan termin ya, jadi harus dipastikan bahwa kondisi kontraktor kita juga sehat. Ya, bagaimana memastikan bahwa gambar kerja yang kita sudah berikan dapat diberi speknya ya, spesifikasi sesuai dengan yang owner atau investor harapkan. Jadi di sini saya menunjuk kontraktor untuk mengerjakannya ya. Dengan pola ini kita tinggal mengawasi pembangunan saja agar hasil sesuai dengan spek bangunan yang ditetapkan. Jadi ada beberapa rule tadi ya. Yang pertama start property rule untuk beginning, untuk yang pemula ya, itu prepare ourselves with the knowledge, find the location, profitable, kemudian survey market, pricing comparison, how to buy, and then check field location for developing, legality checking, the status clear, market survey, intelligent, master plan, site plan, infrastructure, utility, building, drawing concept, find the investor, legality engagements, and marketing strategy. Dan yang terakhir tadi adalah construction role. Jadi baik, demikian teman-teman, terima kasih untuk mendengarkan hari ini, untuk kita menjadi sebagai tahapan sebagai menjadi developer pemula. Sekali lagi boleh memberikan like and subscribe di Engineer Study Civil Engineering Channel dengan saya sendiri, dengan Algianata Tomunte. Terima kasih, sekian dan terima kasih, salam sehat, sampai berjumpa di konten-konten berikutnya.